Oke, sudah semua selesai anak? Sekarang silakan tempel satu ya di sini boleh. Ayo silakan nak ditempel. Bukunya, ayo maju. Kalau ada yang sama, boleh di bawahnya. Rasa sama yang tempelnya boleh di bawahnya. Yuk. Ini sama ya, sama ini. Kemudian menghargai pendapat benar. Oke, sama. Bertanggung jawab. Oke. Sudah kalian sepakati bersama. Yang akan kita laksanakan di pembelajaran pelajaran saya, pelajaran saya. Oke, itulah kesepakatan kelas kita bersama. Sekarang ibu akan minta kalian untuk satu-satu untuk tanda tangan sebagai bukti kalian sepakat untuk menjalankan kesepakatan yang sudah kita buat, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Baik, satu-satu ayo. Perkenalkan, nama saya Niko Mangrani Kurniadewi, saya dari kelas 10 AP5. Nah, di sini saya akan menyampaikan rasa bahagia saya terkait dengan adanya beberapa keyakinan di dalam kelas saya, sehingga mengarahkan kelas saya ke hal yang lebih positif. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam nama budaya, salam sejahtera. Baiklah, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih dulu karena sudah menyempatkan waktu untuk ikut hadir dalam acara diseminasi budaya positif ini. Baik, sebelum saya mulai, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Doa selesai. Baik, Ibu dan Bapak, Guru, sekarang saya akan mensosialisasikan atau mendesiminasikan tentang budaya positif di sekolah kita. Yang akan menjadi topik bahasan kali ini adalah ada perubahan paradigma, perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga institusi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma teori kontrol. Nah, sini menurut case teori dari Dr. William Glasser merupakan miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol siswa. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuai sesuatu, jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misalnya, kamu harus seperti ini. Tapi kalau siswa tersebut tidak ingin, ya dia tidak akan melakukannya. Jadi seperti itu. Kemudian, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi ada suatu alasan kenapa dia terpaksa melakukannya. Padahal sebenarnya dia tidak ingin. Seperti itu. Kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut.
Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak dia sukai. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka tertentu, kemungkinan murid tersebut dan akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berstudi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka membangkitkan dialog dari yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan tentu akan terbentuk. Lalu, kira-kira siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Kira-kira dari penjelasan tadi, Bapak Ibu, siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Orang lain, orang sekitar kita, atasan, atau diri sendiri? Ya, diri kita sendiri. Sebenarnya yang memegang kontrol sesungguhnya itu 100% adalah diri kita sendiri. Oke, berikutnya, ya ini dia jawabannya. Kita sendiri yang memegang kontrol atas semuanya. Apakah kita membuka diri untuk berubah atau tidak? Oke, mari kita tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan pembentukan percaya diri. Seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Jadi sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki jadi di sini yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan karena paksaan, ujian maupun tekanan. Jadi itu memang dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Oke, sekarang mari kita bertanya pada diri sendiri dulu. Kira-kira bagaimana perilaku kita saat melakukan sesuatu? Misalnya kita ada di sekolah, ada banyak peraturan, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Bagaimana perilaku kita? Motivasi yang memotivasi kita untuk melakukan hal tersebut. Mungkin Bu Asri ini misalnya ada peraturan seperti ini, ibu melakukan itu atas dasar apa? Kira-kira perilaku itu atas dasar apa? Oke, terima kasih Pak Mirsa. Saya sebagai guru di SMK Negeri 2 Singaraja, tentu kita di sekolah ini ada aturan juga yang harus kita laksanakan. Kalau menurut saya aturan tersebut untuk pribadi saya itu adalah merupakan kewajiban yang harus saya jalani. Jadi apapun aturan yang ada di sekolah SMK Negeri 2 Singaraja ini, kalau sudah kita berbicara masalah kewajiban itu tidak akan ada namanya berat apapun yang kita lakukan. Jadi kalau sudah merasa itu adalah kewajiban kita, jadi kita pasti akan melakukannya dengan senang hati, dengan tulus, terus ikhlas. Jadi pokoknya tetap bersyukur saya pribadi sudah menjadi
Terima kasih. Cepat sekali pertama buat rekan ini. Itu salah satu rekan kita. Kemudian mungkin Ibu Dewi bisa menyampaikan kira-kira saat Ibu Dewi, oh saya harus seperti ini. Kira-kira itu yang memotivasi apa? Menurut Bu Dewi sendiri yang memotivasi Bu melakukan itu apa? Ada nggak alasannya? Misalnya kan Ibu disuruh misalnya menghadiri rapat. Apa yang memotivasi Ibu dari diri Ibu sendiri untuk datang? Mungkin karena kan biasanya kan ada guru, apa ya saya lagi ini, saya malas sekali gini, nggak akan hadir. Tapi Ibu hadir, apa yang memotivasi? Biasanya di acara-acara rapat ya, di acara-acara rapat biasanya kalau ibu-ibu rapat itu pasti jelas mendengarkan ocehan-ocehan orang ataupun masukan-masukan yang menjadi motivasi saya untuk datang di acara rapat tersebut ya tanggung jawab saya sendiri. Tapi bukan karena hukuman gitu, atau mungkin karena ingin dapat pujian. Tidak, kalau dari diri saya sendiri sekarang tanggung jawab. Terima kasih. Baik, itu dia jawaban dari beberapa rekan kita. Kita akan langsung ke materi motivasi perilaku manusia. Nah, ini merupakan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah kalau menurut Dian Gassen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari tidak nyaman hukuman. Kadang-kadang siswa kita ataupun beberapa warga sekolah terkadang melakukan atau melaksanakan semua peraturan itu ada kalanya nggak setiap hari juga ya, tapi terkadang mungkin karena suatu dan lain hal itu membuat kita apa ya tidak nyaman, takut tidak hadir, takutnya ada hukuman atau tidak nyaman nanti diomongin ini seperti itu. Itu merupakan salah satu motivasi. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kalau kita melaksanakan perilaku berdasarkan ini, jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman tidak nyamanan akan bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi inilah yang disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat atas motivasi yang tadi. Jadi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang motivasinya ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut. Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini juga sifatnya eksternal. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang memotivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi ini sifatnya internal, datang dari dalam dirinya sendiri. Seperti tadi Bu Asrini sama Bu Dewi, jadi seperti itu. Baiklah, kita akan lanjut ke materi ketiga tentang hukuman dan penghargaan. Nah, di sini dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, di mana ada suatu pelanggaran tentunya pasti akan terkait dan hal sesuatu yang harus dilakukan pasti terkait dengan adanya hukuman dan juga penghargaan. Jadi yang misalnya yang mentaati atau mungkin yang melaksanakannya dengan baik akan dikasih reward penghargaan, kemudian yang melanggar dikasih hukuman seperti itu. Kemudian tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi seperti yang tadi saya bilang. Kemudian dalam pembahasan ini akan mengenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi sebenarnya untuk hukuman dan juga penghargaan itu bukan sebenarnya tidak boleh, tapi alangkah baiknya untuk tidak diterapkan atau tidak difokuskan untuk diterapkan di sekolah. Karena kenapa? Kita di sini lebih ke untuk membangkitkan kesadaran siswa untuk
berbuat positif atau melakukan budaya positif. Biasanya kalau dengan penghargaan dan hukuman itu, kalau penghargaan dia biasanya kalau terlalu berlebihan itu akan membuat siswa tergantung. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena itu aja. Jadi motivasinya dari eksternal bukan internal. Sama dengan hukuman juga. Jadi di sini kita belajar untuk bagaimana membangkitkan kesadaran diri dari siswa itu tanpa adanya hukuman dan penghargaan. Oke, kita di sini coba kita belajar menganalisis. Mungkin bisa dibaca, Bapak. Oke, di sini ada tindakan, hukuman atau konsekuensi. Kita akan melihat beberapa tindakan dulu di sini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi atau penghargaan. Nah, yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Oke, mari kita lihat. Ya, konsekuensi. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Dia bersifat fisik, kalau hubungan fisik ya. Kalau konsekuensi itu adalah pelanggaran dilakukan sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat atau kesepakatan. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Oke. Hukuman, sikap negatif. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki. Hukuman. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Membersihkan tumpahan air di meja. Ya, berarti dengan demikian saya bisa simpulkan bahwa Bapak dan Ibu sudah jelas mana hukuman, mana konsekuensi. Jadi hukuman itu sifatnya negatif. Mungkin sudah sering kita lakukan sebelumnya. Ketika anak itu bandel, kita berikan hukuman. Nah, kalau konsekuensi ini diberikan ketika siswa melakukan pelanggaran sesuai dengan keyakinan kelas yang dia terima. Ini dia, hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, murid tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis, disakiti dengan perbuatan atau kata-kata. Kalau konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati bersama. Kemudian dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya serta konsekuensinya. Jadi itu dibuat oleh guru dan siswa dan disepakati. Kemudian diberikan berdasarkan data yang diukur berapa kali pelanggaran. Itu juga sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Kemudian guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi ini mungkin ada rasa tidak nyaman pada siswanya juga. Oke, berikutnya masih di hukuman dan konsekuensi. Ini dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu sebenarnya sebuah hukuman juga buat siswa. Kenapa? Efektif untuk mempengaruhi jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Iya. Karena kenapa? Jangka pendeknya iya, dia akan melakukan. Kemudian, tapi kalau jangka panjang gimana? Dia tidak akan efektif karena tidak ada penghargaan, dia tidak akan melakukan. Dari tahu itu nggak ada penghargaan, nggak ada ribut, nggak saya sudah. Jadi dia akan melakukan hal tersebut, melaksanakan semuanya itu kalau ada penghargaan saja. Kemudian merusak hubungan. Nah, dengan penghargaan sebenarnya itu merusak hubungan. Misalnya ada rasa iri dari temannya karena dapat penghargaan. Terus sekarang misalnya dia dapat nilai besar. Kebetulan waktu itu kita mungkin kasih penghargaan yang lebih. Nanti dia senang. Kemudian next temannya yang dapat nilai besar, kebetulan kita tidak menyiapkan hal yang sama atau mungkin yang lebih kecil dari yang pertama, misalnya akan ada semua rasa iri. Kemudian mengurangi ketepatan. Biasanya mengurangi ketepatan banyak berbuat salah karena dia terfokus pada penghargaan yang akan diberikan. Jadi karena ada rasa ini ideal, jadi banyak hal yang buat kesalahannya. Kemudian menurunkan kualitas. Tidak ada penghargaan, tidak berkembang. Dia tidak mau berkembang, tidak mau lagi mengembangkan dirinya karena dia fokus pada penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi dia dikasih gurunya suruh ini loh, kalau dapat nilai ini, kalau kita bisa maksimal kita akan dapat reward atau penghargaan. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya sangat di sana saja, dia akan berkreativitas, kurang dirinya. Jadi itu yang sebetulnya mematikan kreativitas. Berikutnya adalah menghukum. Jadi kenapa dibilang ini seperti menghukum? Ya seperti yang tadi saya bilang, dia terfokus pada penghargaan. Tidak ada penghargaan, dia tidak akan berkembang. Jadi sebuah hukuman untuk dirinya sendiri. Jadi dia akan pernah berkembang, untuk kreativitasnya juga tidak berkembang seperti itu. Kemudian merusak motivasi dari dalam diri, dari intrinsiknya dia
rusak ya dari dirinya. Karena kenapa? Penghargaan, hukuman dan sebagainya itu adalah merupakan faktor eksternal. Oke, selanjutnya jadi sebenarnya baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi di sini restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi untuk menciptakan disiplin positif ini diperlukanlah sebuah pendekatan restitusi. Nah, di sini adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini contohnya ya, untuk contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pembukanya kemarin saya memperhatikan nilainya itu siswanya merasa ada rasa empati besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, itu contoh situasinya. Saya menghargai, kemudian nilai kebajikannya itu adalah kepedulian. Dan kata saya menghargai Anda. Jadi di sana tersirat nilai kebajikan tentang kepedulian. Di sini situasinya, contohnya saja pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok untuk siswanya. Kemudian terima kasih untuk misalnya ada yang membantu, mungkin bisa ada terima kasih untuk di sana nilai kebajikan yang adalah rasa tanggung jawab. Jadi di sini pada saat mungkin kalau di kelas anak-anak kita pada saat mengumpul kertas-kertas yang berserakan di lantai, membantu temannya sebagainya. Restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini adalah sebuah pilihan, bukan juga menegur kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain, tawaran bukan paksaan, menciptakan kondisi bagi murid yang menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi, kemudian menuntut untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan, serta mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan siswa. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini yaitu berupa pernyataan universal yang bersifat positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, prosedurnya itu mempersilakan kalau di kelas ya, kita contohkan aja di kelas, mempersilakan siswa di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, mencatat semua masukan-masukan murid, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, kemudian tinjau kembali setelah semuanya terkumpul, silakan tinjau kembali, kemudian proses persetujuan dan penandatanganan serta publikasi. Untuk ini perlu dipublikasi di kelas tersebut untuk disepakati dan dilaksanakan bersama. Ini contoh keyakinan kelasnya. Contoh keyakinan kelas yang terbentuk setelah saya melakukan keyakinan kelas atau mungkin ibu bapak melakukan sebuah keyakinan kelas, sebuah kesepakatan kelas dengan siswanya. Ini salah satu contohnya yang terbentuk, yaitu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang terbentuk. Jadi melalui kesepakatan bersama siswa, bersama-sama dibentuklah sebuah keyakinan yang disepakati bersama untuk dijalankan di kelas tersebut.
kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya semua tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Nah, di sini untuk kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama bertahan hidup. Mungkin untuk bertahan hidup kebutuhannya itu kebutuhan dasarnya adalah makanan, pangan dan sebagainya. Kemudian penguasaan itu akan pengakuan dan sebagainya. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diperhatikan bisa saja masuk di sini. Kemudian kesenangan sini bisa dengan bermain dan sebagainya. Terakhir adalah kebebasan. Bebas itu dia tidak mau diikat, kemudian ingin melakukan apa yang dia sukai. Dan adalah posisi kontrol diri. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan memberikan Bapak Ibu sebuah video yang mana di sini setelah ini sambil menonton kita bisa merefleksikan secara seksama kira-kira posisi kontrol mana yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Bisa dilihat. Ya, di sini ada yang pertama itu posisi penghukum, kemudian posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pengantar atau monitor, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini contoh membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih benar eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Berikutnya posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang lain posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira Oke, baik. Itu tadi untuk posisi kontrol. Oke, posisi kontrol. Kira-kira Ibu sudah, Ibu Bapak di sini kira-kira mengambil posisi kontrol yang mana sebelumnya? Bisa semuanya diterapkan. Semuanya. Tergantung siswanya Iya, sih. tergantung siswa. Iya. Jadi di sini sebenarnya sekali dari 5 posisi kontrol tersebut yang paling ideal itu untuk seorang guru adalah posisi manajer. Di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini posisi manajer itu mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri kelak nanti ya. Kalau mereka sudah tamat, apalagi sekolah ini sekolah SMK, jadi dengan posisi seperti ini yang saya terapkan, posisi manajer itu akan membantu siswa menjadi manajer juga untuk memanage, cara manajer untuk manage dirinya sendiri dan kedepannya di dunia kerja seperti itu. Oke, sekarang kita akan ke bagian saya tentang segitiga institusi. Untuk segitiga institusi ini langkahnya itu ada 3, ada menstabilkan identitas atau stabilis identity. Teori fotonya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan, semua perilaku memiliki alasan tentunya. Dan yang terakhir adalah menandakan keyakinan atau seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Segitiga institusi ini, nah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada segitiga, misalnya pertama adalah yang paling dasar menstabilkan identitas. Kita bisa lakukan itu dengan untuk kita bisa lakukan yang paling dasar menstabilkan identitas itu di sini. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dengan kita bisa melakukan dengan langkah-langkah yang pertama, misalnya setiap orang kita bisa ngomong sama siswanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian atau bisa dengan kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menstabilkan identitas dia. Jadi apa yang dia perbuat. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah
itu tentunya bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mungkin kita bisa menggali silakan mereka yang salah. Contohnya saja, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan semua itu. Jadi kita mencari tahu dulu alasan. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian contoh untuk menanyakan keyakinan. Harus ada keinginan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita tanyakan ke siswanya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu merupakan salah satu contoh bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi di kelas. Ini contoh penerapannya. Siang, silakan duduk. Jadi karena di malam hari ini karena ada laporan dari kedua kelasnya, katanya kamu berjumpa dengan saya di tangan dari kelompok. Kalau boleh tahu, kenapa itu ya? Kita menanyakan di sini. Saya mengajar dan saya sama Chandra karena Chandra main terus. Teman-teman kita ada diskusi, Chandra nggak asal main diri sendiri. Kalau gitu, bukan sekarang. Kalau itu ada di sisi kamu juga pasti seperti itu. Kemudian apa yang kamu lakukan di sana? Di sini saya nggak ada misal. Karena saya sadari saya menggunakan itu. Nah, itu paham sekarang. Kamu melakukan semua itu pasti karena ada alasannya kan? Saya menegur Chandra sebelum itu, tapi Chandra tidak menegusnya, Bu. Ya, itu paham. Karena tentu kalau ini semua terlibat dalam kerja kelompok tersebut. Ibu juga menghargai tindakan kamu yang tidak keluar lebih jauh lagi, lebih lagi seperti menempel, buku, dan sebagainya. Baiklah, coba sekarang kita pikirkan sama-sama apakah tindakan itu tindakan keyakinan kelas yang kita udah. Bagi saya sih saya sadar tidak sesuai. Tidak sesuai. Kamu sadar kenapa? Oke. Terus keyakinan kelas apa sih yang kamu hargai itu? Jadi di sini saya telah melakukan keyakinan kelas saling menghargai dan saling menghormati sesama manusia. Oke, nah kalau kamu sudah tahu hal tersebut, selanjutnya ada penerapan untuk menjalankan keyakinan kelas. Kita harus cepat diulang. Baik, jadi di sini saya akan lebih sadar lagi dalam menilai guru, dan jika mereka tidak mengikuti di sini saya akan melaporkan kepada guru. Bagus nih. Ibu dulu, semangat. Sekarang kamu yang kelas. Terima kasih kepada ibu ya. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, itu salah satu penerapan dari segitiga restitusi dari menstabilkan identitas, kemudian pada tindakan yang salah, serta yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Saya Bu. Oke, baiklah Bapak Ibu, itu dia tadi mengenai materi tentang budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Nah, kira-kira dari materi tersebut mungkin ada Bapak Ibu yang ingin merefleksi terkait dari materi yang sudah disampaikan tadi. Ada yang bisa merefleksi? Berikan refleksi, mungkin masukan, saran. Ada yang bisa memberikan refleksi? Saya Bu Desa. Ya, silakan Pak. Mohon izin Bu Desa terkait dengan pemahaman tadi, saya tertarik dengan kasus-kasus yang dibahas tadi ya, menggunakan segitiga restitusi. Jadi sebelumnya mungkin dalam penyelesaian kasus tersebut kita tidak belum menggunakan aturan tersebut seperti menstabilkan identitas, dan menaikkan keyakinan kelas. Seperti yang tertarik sekali, jadi nanti saya bisa terapkan di kelas. Jadi terus yang kedua itu 5 posisi kontrol dulu ya, seperti itu. Jadi selama ini yang saya gunakan kan dari 5 posisi kontrol itu mungkin
sebagai teman, sebagai pemantau seperti itu. Jadi Pokhukum juga ternyata dari pemaparan Bu Desa, jadi yang paling ideal digunakan itu sebagai guru itu adalah sebagai posisi control manager seperti itu. Nanti diharapkan seperti itu kan. Jadi saya banyak belajar dari pemaparan materi dari Bu Desa seperti itu Bu Desa. Jadi saya tertarik dengan 5 posisi kontrol dan pemecahan kasus-kasus yang terjadi di kelas seperti itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik, terima kasih Bu Desa. Ya, ada lagi kira-kira? Atau mungkin mau memberikan saran atau sudah pas? Sudah pas ya. Oke. Baiklah, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan juga meluangkan waktu. Nah, di sini diharapkan setelah diseminasi ini Bapak Ibu guru bisa mengaplikasikannya, kemudian bisa mengimbaskan dan melaksanakannya di kelas sehingga bisa terbentuk budaya positif di sekolah ini. Tentunya paling pertama itu dimulai dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri kita bisa laksanakan, bisa imbaskan di kelas, setelah itu baru ke lingkungan sekolah sehingga kedepannya diharapkan bisa membentuk budaya positif sekolah agar terbentuk lingkungan yang nyaman, kondusif, serta tentunya akan meningkatkan produktivitas kinerja dari kita semua. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mandi Aryawan. Saya adalah salah satu guru produktif di SMK Negeri 2 Singaraja. Sebelumnya saya sudah mengikuti kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh guru penggerak. Kesan pesan saya ketika mengikuti kegiatan ini adalah saya sangat merasa senang karena ada beberapa hal yang saya baru ketahui dari calon guru penggerak tersebut, di mana diantaranya seperti pengetahuan dasar serta segitiga restitusi. Saya berharap dengan mengetahui hal-hal tersebut saya bisa menjadi atau meningkatkan kualitas diri saya sebagai guru di sekolah ini. Sekian dari saya tutup dengan Om Santi.